teorema 7.3 yaitu diketahui garis L tegak lurus dengan garis L1 dan L tegak lurus dengan L2. Buktikan L tegak lurus dengan bidang E. Rencananya kita tunjukkan L tegak lurus sembarang garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu misal P titik pada garis L, pada L B1 pada L2 dan B2 pada L2. Ini L1. Tapi titik P L1 titik P B1 B2 tidak sama dengan titik A. Alasannya yaitu karena postulat penggaris. Nah, misal di sini itu ada titik P pada garis L dan B1 pada garis L1 dan B2 pada garis L2. Yang kedua yaitu kita misalkan lagi titik Q itu sinar lawan garis AP sehingga ruas garis AP sehingga AP sama dengan AC. Nah, ini karena teorema penandaan titik. Bisa di sini ada titik A. Jadi A merupakan titik tengah dari PQ. Garis PQ. Nah, karena A titik tengah dari PQ, maka ini karena definisi titik tengah. Nah, selanjutnya yaitu dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L1 ini itu B2 ini titik B2 berjarak sama dengan dalam bidang yang ditentukan L dan L1 garis L1 ini adalah garis sumbu dari PQ. L1 garis sumbu PQ. Karena apa? Karena definisi garis sumbu. Dikatakan garis sumbu apabila garis tersebut tegak lurus ruas garis di titik tengah. Garis ini tegak lurus dengan garis PQ. Selanjutnya yang kelima itu B1 berjarak sama
dari PQ. Karena apa? Karena teorema garis sumbu. Selanjutnya yang keenam, yaitu dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L2 ini, B2 ini, titik B2 berjarak sama dari P dan Q. Ini B garis L2 ini berjarak sama dengan PQ. Jadi B2 berjarak sama dari P dan Q. Karena apa? Karena alasannya yaitu definisi garis sumbu, dan teorema garis sumbu. Nah, selanjutnya, karena B2 ini berjarak sama di garis L3 ini ada titik B3 atau garis L3 ini juga berjarak sama dari PQ. Jadi bisa kita tulis B3 berjarak sama P dan Q. Alasannya apa? Karena teorema 7.2 yang sudah kita bahas sebelumnya, dan karena langkah 2, 5, dan 6. Karena hal tersebut, maka dalam bidang L dan L3 ini, garis L3 ini merupakan garis sumbu dari garis PQ ini. Berarti L3 garis sumbu PQ. Karena apa? Definisi garis sumbu. Karena L3 karena dari langkah 2 dan 7. Jadi karena L3 ini merupakan garis sumbu PQ, maka L akan tegak lurus dengan L3. Karena definisi garis sumbu. Karena L tegak lurus dengan L3, maka otomatis L akan tegak lurus dengan bidang E. Karena L ini memotong bidang E. Misal ini bidang E ya. Bidang E. Nah, L ini memotong bidang E di titik tengahnya. Jadi ini karena apa? Karena definisi tegak lurus, garis, dan bidang. L3 ini sebagai sebarang garis dalam bidang E yang melalui A selain L1 dan L2, maka terbukti.